Dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? A. Mengapa persegi panjang adalah sebuah jajar genjang? B. Apakah persegi panjang adalah persegi? C. Dari contoh-contoh bangun datar berikut, manakah yang merupakan persegi panjang? Berikan alasan secukupnya. D. Hitunglah keliling persegi panjang dengan panjang adalah 8 cm dan lebar adalah 5 cm. E. Apakah persegi panjang semua sudutnya 90 derajat? Berikan alasan secukupnya. Oke, kita cek jawabannya adalah opsi C. Nah, dari soal-soal di bawah ini, manakah yang merupakan soal yang bermakna untuk mengukur penerapan konsep persegi panjang? Yaitu jelas dari contoh-contoh bangun datar, manakah yang merupakan persegi panjang. Jadi siswalah yang nanti akan memilih yang mana digolongkan persegi panjang dan bukan. Nah, siswa masing-masing akan memberikan alasannya. Nah, dari alasan-alasan inilah akan ditemukan konsep persegi panjang itu sendiri. Jadi jelas ya opsi C. Lanjut. Seorang dikatakan, ini penjelasannya dulu ya. Seorang dikatakan memahami suatu konsep apabila dapat menentukan mana contoh dan mana yang bukan contoh. Itu kalau memahami suatu konsep. Nah, jawaban yang benar adalah opsi C, yaitu dari contoh-contoh bangun datar berikut mana yang merupakan persegi panjang dan berikan alasan secukupnya. Jadi jelas kata kuncinya ya. Lanjut soal nomor 15. Dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar, 2A ditambah 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlahan 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Nah, sementara siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari buah apel yang berada pada 2 kardus besar dan 3 kardus kotak kecil. Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat siswa tersebut ialah A. Menjelaskan bahwa kedua jawaban tersebut benar. B. Meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. C. Meminta siswa untuk melihat kembali unsur dari bentuk aljabar. D. Memberikan soal lain agar siswa dapat mendapatkan pola. E. Memberikan selamat bagi siswa yang menjawab dengan benar. Nah, jelas sekali di sini jawabannya adalah opsi B. Jadi kalau ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut, jadi guru harus meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi apa itu variabel, baru dapat diatasi. Nah, untuk bisa memberikan justifikasi sesuatu itu benar atau salah, jadi seorang harus tahu dasar atau kesepakatan yang telah dibuat. Nah, terkait dengan permasalahan tersebut perlu diminta untuk melihat kembali apa definisi variabel, maka jawaban opsi yang benar adalah opsi B. Jadi harus dilihat dulu definisinya. Lanjut soal nomor 16. Diketahui barisan setengah, seperempat, seperdelapan, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut dari pilihan jawaban berikut yang merupakan pengecoh yang kurang tepat. Nah, yang mana yang kurang tepat? A. 1/128, B. 1/256, C. 1/512, D. 1/1024, E. 1/2 tambah 2 dan seterusnya. Jadi jelas sekali di sini yang pengecoh yang kurang tepat adalah opsi E. Nah, untuk menentukan distraktor atau pengecoh yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan, maka distraktor itu tidak boleh mencolok bentuknya dengan option yang lain. Jadi distraktor harus merupakan jawaban dari peserta tes yang salah dalam prosedur maupun konsep penyelesaian masalah tersebut. Jadi buat distraktor, buat pengecoh itu jangan asal-asalan. Jadi usahakan jadi yang menjadi pengecoh itu harus berdasarkan kesalahan prosedur atau konsep. Nah, jadi jawaban E mencolok sekali perbedaannya ya. Jadi jelas opsi E adalah jawabannya. Kita lanjut soal nomor 17. Diketahui bahwa pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Soal yang paling cocok untuk mengukur penguasaan konsep tersebut adalah A.
Sebutkan 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras. B. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi 12 cm, 13 cm, 15 cm. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? C. Suatu segitiga ABC mempunyai sisi A sama dengan 2 cm, B sama dengan 3 cm, dan C sama dengan 25 cm. Apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut? D. Sebutkan rumus Pythagoras. E. Tuliskan teorema Pythagoras. Ya, kita cek jawabannya. Sesuai yang diketahui, jadi jelas opsi yang paling tepat adalah opsi C. Jadi suatu segitiga ABC mempunyai sisi A-nya 2, B-nya 3, C-nya 25. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah C merupakan sisi miring segitiga tersebut. Ini adalah sesuai dengan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut. Nah, apabila siswa menemukan ternyata jadi kuadrat sisi miring itu tidak sama dengan kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut, atau jumlah kuadrat sisi yang lain dalam segitiga tersebut, jadi jelas di sana adalah bukan sisi miring, berarti bukan dia segitiga siku-siku. Jadi jelas ya. Lanjut soal nomor 18. Pada saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan salah dalam menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Tindakan yang sesuai untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal tersebut adalah A. Memperbanyak contoh-contoh soal yang menggunakan rumus kombinasi. B. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual tentang permutasi. C. Memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. D. Membandingkan rumus permutasi dan kombinasi. E. Memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi. Oke, kita cek jawabannya. Jadi jelas sekali di sini bahwa siswa banyak yang salah. Itu berkaitan tentang penggunaan rumus. Jadi jelas di sini siswa tidak bisa membedakan mana contoh soal yang termasuk dikerjakan lewat permutasi dan mana yang harus dikerjakan lewat kombinasi. Jadi untuk opsi A, memperbanyak contoh-contoh soal yang menggunakan rumus kombinasi ini kurang tepat. Nah, apabila siswa berhadapan dengan permutasi kan bingung lagi. Kalau opsi B, memberikan latihan masalah-masalah kontekstual dengan permutasi juga kurang tepat. Bisa jadi malah tambah bingung. Nah, yang paling untuk opsi D, membandingkan rumus permutasi, ini rumus sebenarnya nggak perlu kita bandingkan. Yang penting penggunaannya itu. Jadi contoh-contohnya ini kita selesaikan pakai rumus mana, itu yang terpenting. Kalau E, memperbanyak latihan soal menggunakan rumus kombinasi juga tidak akan memberikan efek yang besar. Karena di sini adalah salah paham kasus permutasi dan kombinasi. Jadi yang paling tepat adalah opsi C, yaitu memberikan latihan masalah-masalah kontekstual yang dapat membedakan antara permutasi dan kombinasi. Jelas ya? Nah, saat siswa diberi soal tentang masalah kombinasi, siswa banyak yang salah dalam menjawab soal tersebut karena para siswa menerapkan rumus dan menganggap permasalahan yang diberikan adalah masalah permutasi. Hal ini dapat diindikasikan bahwa siswa kurang memahami permasalahan yang ada, termasuk masalah permutasi atau kombinasi. Untuk itu tindakan yang sesuai adalah untuk menangani kesalahan siswa dalam menjawab soal tersebut adalah opsi C, itu memberikan latihan masalah kontekstual yang tepat, membedakan antara permutasi dan kombinasi. Jelas ya? Lanjut soal nomor 19. Dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran, sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan ialah A. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran matematika realistik. B. Membandingkan keaktifan siswa sebelum dan sesudah penerapan pendekatan pembelajaran matematika realistik. C. Mengembangkan perangkat pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pembelajaran matematika realistik. D. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan siswa dalam pembelajaran. E. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi belajar matematika.
Nah, jelas sekali di sini ya, di dalam kelas mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran sehingga terlihat mengantuk. Nah, jadi dalam PTK ini harus ditingkatkan keaktifannya agar tidak mengantuk. Pakai apa? Jelas harus pakai pendekatan pembelajaran matematika realistik sesuai opsi. Jadi yang paling tepat adalah opsi A. Nah, penelitian tindakan kelas bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kalau dalam pembelajaran mayoritas siswa kurang aktif, maka PTK itu dilakukan dengan tujuan melakukan pembelajaran yang bisa meningkatkan keaktifan siswa. Untuk itu jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor 20. Diketahui judul PTK, penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7A SMP Negeri 1/3. 1. Berpikir kritis. 2. Problem based learning. 3. Pengajuan masalah. 4. Pembelajaran matematika. Nah, dari poin-poin materi tersebut yang harus dibahas dalam kajian pustaka adalah, nah ini teman-teman pasti masih ingat kalau bahas tentang PTK ini apa kajian pustakanya. A. 1 dan 2, B. 3 dan 4, C. 1, 2 dan 3, D. 1 dan 3, E. Semua jawaban benar. Nah, jelas sekali di sini ya. Untuk penerapan problem posing untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi yang perlu ada di kajian pustaka adalah problem posing sama berpikir kritis. Nah, nama lain dari problem posing adalah pengajuan masalah. Jadi jelas opsi D. Nah, kajian pustaka berfungsi untuk memberikan landasan teori terkait dengan materi topik penelitian yang akan dilakukan. Terkait dengan judul tersebut, pada kajian pustaka sekurang-kurangnya membahas tentang berpikir kritis dan pengajuan masalah atau problem posing. Jadi jelas ya.